Channel Varyagnology. Pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan bentuk operasi atau pengerjaan hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan peubah ataupun variabel. Nah, mari kita bahas satu-satu tentang yang apa itu variabel, suku, dan sebagainya. Selanjutnya, nih, seperti contoh adalah 14x tambah 17y ditambah 3x kurang 9y ditambah 6. Inilah suku. Ini kita coba bentuk aljabarnya seperti ini. Kita bahas satu-satu apa itu variabel, suku, dan sebagainya. Dari unsur-unsur bentuk aljabar, unsurnya adalah yang pertama adalah variabel. Variabel adalah lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil yaitu x atau y dan atau y, ya. Boleh x, boleh y, boleh a, b, dan sebagainya. Pokoknya bukan suatu bilang. Seperti ini, variabelnya adalah x, y, namanya variabel x dan y untuk ini. Mungkin ada yang a, b, c, dan sebagainya. Kemudian koefisien adalah lambang atau bilangan yang memuat suatu variabel. Contohnya adalah ini, 14, 17, 3, dan negatif 9. Ini namanya, ini namanya adalah koefisien atau bilangan yang menyertai variabel atau peubah. Nah, ini atau bilangan yang memuat satu variabel atau bilangan yang menyertai variabel. Ini adalah 14x. 14x nya adalah suatu koefisien, 17y, 17-nya adalah kan koefisien, y-nya adalah peubah, dan sebagainya. 3x, 3-nya adalah variabel koefisien, x-nya adalah variabel, negatif 9 merupakan koefisien, y-nya adalah suatu variabel. Contoh koefisien. Jadi bilangan yang diikuti variabel. Konstanta, bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Nah, ini contoh 6. 6 tidak ada variabelnya, tidak a, tidak 6a, tidak 6b, tidak b, maka bilangan yang berdiri sendiri tanpa variabel namanya konstanta. Kemudian faktor adalah bagian dari suatu hasil kali. Contoh adalah 14x. Sebenarnya kan 14 kali x. Ini namanya, ini adalah faktor. 14 dan x, 17 dan y, 3 dan x, min 9 dan y, dan sebagainya adalah suatu faktor. Nah, itu faktor. Ini faktornya ya, dari 14 itu faktor 14 dan x, 17y adalah 17 dan y, 3x, 3 dan x, dan min 9y adalah min 9 dan y, itu suatu faktor. Dan suku adalah bagian bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Contoh ini, kalau ini suku 14x suku ada satu suku, 17y suku, 3x suku, min negatif 9y suku, dan 6 suku. Jadi suku. Nah, suku adalah dipisahkan oleh jumlah ataupun kurang. Jadi ini berapa suku ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 suku. Ini suku. Yaitu bahwa bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung jumlah ataupun kurang. Yaitu bahwa suku jenis, ini suku jenis, yaitu suku-suku yang bentuk aljabarnya mempunyai variabel yang sama. Variabelnya sama, contoh adalah 14x dan 3x. Ada lagi 17y dan negatif 9. Ini merupakan suku-suku yang sejenis. Jadi ini kalau 14x dengan 3x, 17y dengan negatif 9y. Sedangkan 6 tidak ada variabel, maka bukan suku sejenis. Nah, itu yang nanti dapat dijumlahkan, dikurangkan, nanti kita bahas selanjutnya. Dan suku-suku yang tidak jenis, ya contoh ini 14x dan 17y, ini suku tidak jenis. 14x dengan 6 bukan suku jenis, 17y dengan 6 bukan sejenis. Kalau 17y dengan negatif 9y merupakan suku-suku sejenis, artinya suku-suku yang variabelnya sama, itu nama suku jenis. Yang tidak seperti suku-suku yang variabelnya tidak sama, itu suku tidak sejenis. Nah, selanjutnya kita bahas penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan cara mengelompokkan suku-suku sejenis. Jadi dikelompokkan dalam suku sejenis. Misalnya adalah x tambah 2x sebagai
langkah awal bahwa X tambah X adalah 2X. Jadi inilah suku-suku jenis. Jumlahkan X tambah X adalah 2X. Mungkin ada nanti A tambah A 2A, B tambah B 2B, dan sebagainya. Sebagai contoh, yang pertama adalah X ditambah Y tambah X tambah Y tambah X. Kita bahas ini adalah X tambah Y tambah X tambah Y tambah X dikelompokkan menjadi suku-suku jenisnya, yaitu bahwa X dengan Y kita bukan suku jenis, maka kita kelompokkan suku jenisnya menjadi X ditambah X tambah X. Kemudian Y ditambah Y dikelompokkan. Jadi X tambah X tambah X dan Y tambah Y menjadi apa ini? X tambah X tambah X adalah 3X ditambah Y kali Y tambah Y 2Y. Sehingga penjumlahannya dari X ditambah Y tambah X tambah Y tambah X cukup sampai di sini 3X ditambah 2Y, karena X dan Y bukan suku jenis, sehingga sudah sampai ini saja sudah selesai. Penjumlahan dari X tambah Y tambah X tambah Y tambah X adalah 3X ditambah 2Y. Stop, sampai sini sudah selesai dalam operasi aljabarnya. Selanjutnya, contoh 2 adalah 4X tambah 2Y tambah 3X tambah Y kurang 5X ditambah 10. Nah, kita kelompok menjadi suku jenisnya, yaitu 4X ditambah 3X ditambah dikurangi 5X, maaf ya, 4X tambah 3X dikurangi 5X. Ini suku jenisnya. Yang lainnya adalah yang Y, 2Y tambah 6Y dikelompokkan, 2Y ditambah 10. Nah, ini suku jenisnya. Kemudian apa ini? 4 ditambah 3 kurang 5, X-nya dikelompokkan, 2 ditambah 6 Y yang dikelompokkan Y ditambah 10. Mengapa 10? Karena ini ada kata berdiri sendiri. Sehingga kita peroleh 4 tambah 3, 7 kurang 5 adalah 2X, dan 2 tambah 6 adalah 8Y ditambah 10. Sehingga hasil daripada 4X tambah 2Y tambah 3X tambah 6Y kurang 5X tambah 10 adalah 2X tambah 8Y ditambah 10, yaitu 4 ditambah 3 kurang 5X berarti 2X, 2Y tambah 6Y 8Y tambah 10. Udah selesai sampai di sini, karena adalah 2X, 8Y dan 10 ini bukan suku jenis. Dalam operasi aljabar cukup sampai di sini dalam penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya contoh ketiga, bahwa 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 7Y ditambah 5X kurangi 2Y kurang 15. Nah, kita kelompokkan suku jenisnya. Nah, ini 2X pangkat 2 atau 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 5X. Ini kelompokkan suku jenisnya. Kemudian 7Y dan min 2Y, dikurangi 15. Nah, di sini antara 2X pangkat 2 dengan 4X itu bukan suku jenis. Mengapa? Sama-sama X tapi pangkatnya berbeda. Maka 2X pangkat 2 dengan X itu bukan suku sejenis, karena X sama X tapi pangkatnya berbeda. Ini pangkatnya 2, ini pangkat 1. Maka suku jenis itu mempunyai variabel yang sama dan pangkat pun juga harus sama. Sehingga 2X pangkat 2 dan 4X tidak bisa dijumlahkan. Sehingga jadinya 2X pangkat 2 tambah 4 tambah 5X tambah X, Y-nya 7 kurang 2Y dikurang 15. Nah, ini bukan suku jenis. 2X pangkat 2 atau 2X pangkat dengan 4X, maka tidak bisa dijumlahkan. Yang bisa adalah 4 ditambah 5X dan 7 kurang 2Y. Sehingga hasil terakhir 2X pangkat kuadrat ditambah 9X ditambah 5Y kurang 15. Cukup di sini. Ya, ini tadi. Ini karena apa? 2X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 5Y kurang 15 itu ini bukan suku jenis. Ya, makanya sudah sampai di sini dalam mengoperasikan penjumlahan yang ini. Sekarang kita bahas perkalian bentuk aljabar. A kali A adalah A pangkat 2. Mengapa saya ganti A? Karena kalau X nanti rancu antara X dan kali. Maka kalau yang penjumlahan pengurang tadi kita X, tapi kalau yang perkalian kita coba ganti A supaya tidak rancu antara X dan kali. Kita sama saja lah, ini variabel juga ini, tapi variabelnya adalah A. A kali A adalah A pangkat 2, tapi kalau A tambah A adalah 2A. Nah, di sini bedanya. Hingga contoh 1, 5A kali 2A adalah, kita peroleh berapa? 5 kali 5
itu sebagai 5 kali 2 koefisiennya, dan A kali A kali A. Sehingga koefisien kita kalikan 5 kali 2 10 diperoleh A kali A ada A pangkat 2. Sehingga 5A kali 2 adalah 10A pangkat 2 atau 10A kuadrat. Lanjutnya contoh 2 bahwa 2A kalikan 3 ditambah 4. Ini dalam bentuk distributif. Nah, kita peroleh 2A kali 3A, 2 kali 3, A kali A, 2 kali 3, A kali A. Selanjutnya yang sebelah sini ada 2A kali 4, 2A kali 4. Sehingga diperoleh 2 kali 3, 6, A kali A pangkat 2. 2 kali 4 adalah 8, A-nya ya A. Sehingga diperoleh 6A pangkat 2 ditambah 8A. Hasil dari 2A kali 3A ditambah 4. Selanjutnya contoh yang ketiga, contoh ini 2A ditambah 3 dikalikan A ditambah 4, maka kita distributif. 2A kalikan yang belakang semua, 3 kalikan belakang semua, sehingga 2A kali A ditambah 4, kemudian 3 ditambah A juga yang ditambah 4. Nah itu, jadi yang kedua 2A kalikan A ditambah 4, yang kedua 3 kalikan A ditambah 4, hingga kita peroleh 2A kali A, 2A kali A ditambah 2A kali 4, 2A kali 4, 2 kali 4. Contohnya yang sebelah yang ini, suku yang ini 3 kali A, 3 kali A ditambah 3 kali 4, 3 kali 4, sehingga diperoleh 2A pangkat 2. Ini ada 2 kali A kali A, 2A pangkat 2, 2 kali 4 8A, 2 kali 4 8A, 3 kali A ya 3A, ditambah 3 kali 4 12. Sehingga tadi bahwa 2A pangkat 2 dengan lambang A ini bukan suku jenis, sehingga tidak bisa dijumlahkan. Yang bisa dijumlahkan adalah 8A dan 3A. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 2A pangkat 2 ditambah 11A ditambah 12. Kenapa? A pangkat 2 dengan A adalah bukan suku sejenis, sehingga hasil dari 2A tambah 3 dikalikan A tambah 4 adalah 2A pangkat 2 tambah 11A ditambah 12. Selanjutnya adalah pembagian bentuk aljabar. Contoh ini 24 Y pangkat 2 dibagi 3Y, maka kita peroleh 24 Y pangkat 2 dibagi dengan 3Y, kita ubah dalam bentuk per, sehingga diperoleh 24 Y pangkat 2 bagi 3Y adalah 24 apa tadi artinya? 24 tadi Y pangkat 2 adalah Y kali Y dibagi 3Y. Nah ini kita bisa bagi Y dengan Y adalah sama ini, maka kita bagi 1 aja, tinggal berapa? Y bagi Y adalah 1, karena apa? Ini sama, Y bagi Y 1, sehingga kita peroleh 24 Y pangkat 2 bagi 3Y adalah 24 bagi 3 dan 8, Y kuadrat bagi adalah Y, sehingga diperoleh hasil dari 24 Y pangkat 2 bagi 3Y adalah 8Y. Lanjutnya contoh 2 9XY dibagi per 12Y pangkat 2 yang dibagi dengan 3Y per 4X pangkat 2. Nah, kembali ke ini karena apa? Ya, kembali lagi ke X dan Y, supaya karena tidak ada perkalian sehingga tidak begitu rancu. Sehingga kita peroleh, kalau kita mengoperasikan pembagian pada bilang pecahan, berarti apa? Yang dibagi tetap, berarti apa? 9XY dibagi dengan 12Y pangkat 2. Yang ini kita kalikan dengan cara membalik antara pembilang dan menyebut pembaginya. Pembaginya kan 3Y per 4X pangkat 2, maka kita balik menjadi 4X pangkat 2 dibagi 3Y. Nah inilah, kalau pembagian pada bentuk pecahan, maka menjadi perkalian dengan membalikkan penyebut dan pembilang pada pembaginya, atau pembaginya dibalik pembilang dan menyebut. Nah itu nih, jadi kan operasi pembagian pada pecahan adalah menjadikan bentuk perkalian pada pecahan dengan cara menyebut pembilang pembaginya
dibalik. Nah, sehingga kita peroleh ini ya, kita peroleh 4 kalikan 9 kali 4, y-nya x kalikan y kalikan x pangkat 2. X y-nya adalah x-nya 1. Ini x pangkat 2 berarti x kali x, y-nya 1 ya y. Yang bagian pembaginya adalah 12 kali 3. Nah, y-nya berapa? 1, 2, 3. Y kali y. Y pangkat 2 adalah y. Y kali y dan dikalikan 1 y lagi menjadi y pangkat 3. Sehingga kita peroleh y ini kita bagi y bagi y 1. Sehingga kita peroleh 9 kali 4 adalah 36 x pangkat 3 dan 12 kali 3 juga 36 y pangkat 2. Sehingga 36 bagi 36 adalah 1. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah tinggal x pangkat 3 dibagi y pangkat 2. Nah, ini hasil daripada pembagian bentuk ini, bentuk dari 9x y dibagi 12 y pangkat 2 yang dibagi oleh 3y per 4x pangkat 2. Hasilnya adalah x pangkat 3 per y pangkat 2, atau istilahnya adalah x pangkat 2 dibandingkan y pangkat 2. Demikianlah cara mengoperasikan bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya berkembang channel ini dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.